saya ingin membuat video remedi geografi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara seperti juga disebut kerjasama internasional. Hubungan internasional atau kerjasama luar negeri menurut Kementerian Perhubungan RI. Kerjasama luar negeri adalah kerjasama yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat maupun dengan organisasi internasional, baik intergovernmental organisation maupun non governmental organisation. Adapun menurut Ki Haji Holsti 1993, kerjasama internasional merupakan pandangan yang mempromosikan dan memenuhi kepentingan nilai atau tujuan yang dihasilkan oleh pertemuan negara dua pihak atau lebih berdasarkan pengertian kerjasama tersebut. Ini dari kerjasama adalah bentuk hubungan atau interaksi antar individu dengan individu, antar negara lain ataupun individu dengan negara lain ataupun individu dengan pemerintah negara lain. Hubungan ini menjadi hubungan ketergantungan sebagai akibat dari individu sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Paradigma merupakan cara pandangan terhadap satu hal. Cara pandangan memiliki banyak perbedaan bergantung kepada siapa dan bagaimana sesuatu tersebut dilihat. Begitu pula dengan kerjasama yang dilakukan antar negara. Untuk membangun kerjasama antar negara atau internasional, perlu paradigma yang bersifat membangun. Berikut merupakan beberapa landasan berpikir dalam melakukan kerjasama internasional. Realisme merupakan pandangan tentang kepercayaan bahwa kendala politik hubungan kerjasama internasional yang terjadi berasal dari sifat egois manusia dan tidak adanya otoritas pusat di atas negara. Negara yang memiliki paradigma ini memiliki kesulitan mempercaya negara lain dalam melakukan kerjasama. Mereka mempercayai negara lain dalam melakukan kerjasama, menghancurkan pihak lain sebagai sifat bahwa manusia resah. Ketidakpercayaan tersebut menyulitkan untuk bekerja sama sehingga negara mengalami dilema keamanan. Dan liberal merupakan cara pandang yang berbanding terbalik dengan paradigma realisme. Menurut paradigma ini, setiap manusia
memiliki sifat baik dan kooperatif dalam kerjasama. Oleh karena itu, negara dengan pemahaman ini bersifat terbuka dalam interaksi dalam cakupan kerjasama global, paradigma internasional, paradigma liberalisme memiliki inti pemikiran bahwa dunia yang baik, negara-negara yang bertanggung jawab secara moral akan lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam perang. Intinya konflik yang akan selalu terjadi tetapi dapat dengan upaya seperti kerjasama, reformasi, dan tindakan yang dipimpin dengan pandangan positif yang sama. Konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang kerjasama internasional sebagai penawaran interaktif atas konsekuensi dari pengalaman sejarah yang membangun banyak sosial, bukan berdasarkan struktur politik atau sifat dasar manusia. Dalam paradigma ini mengenai konsep sebab akibat, di mana kondisi saat ini merupakan akibat dari perilaku di masa lalu. Paradigma konstruktivisme memiliki komunitas keamanan, yaitu komunitas negara, untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka dengan menggunakan cara damai tanpa melibatkan kekuatan militer. Apa manfaat kerjasama antar negara? Manfaat kerjasama antar negara: perbedaan karakteristik setiap negara menimbulkan hubungan atau interaksi direalisasikan dalam bentuk kerjasama. Setiap kerjasama memiliki tujuan dan manfaat. Beberapa tujuan kerjasama internasional yaitu A. Untuk mencakup kebutuhan dalam negeri. B. Meningkatkan perekonomian negara. C. Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. D. Menambah jumlah lapangan pekerjaan. E. Meningkatkan pendapatan negara melalui kegiatan ekspor. E. Memperkuat hubungan persahabatan dengan negara lain. Selain mencapai tujuan tersebut, berikut manfaat yang umum dihadapkan setiap negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam bidang ekonomi, yaitu meningkatkan aktivitas perekonomian, taraf kesejahteraan negara, terjalin hubungan baik antar negara, memperkuat daerah pemasaran, dan meningkatkan pendapatan negara dengan kegiatan ekspor. Di sini ada potensi geopolitik Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional. Geopolitik adalah kebijakan politik negara yang memanfaatkan geografis sebagai basis kekuasaan ruang hidup untuk menjamin keberlangsungan hidup negara, untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu negara. Perlu mengetahui wawasan geopolitiknya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki pemahaman geopolitik tersendiri, yakni wawasan
Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya, yang mengartikan tanah air Indonesia sebagai suatu kekuasaan yang mencakup seluruh wilayah serta semua potensi yang dimiliki negara. Ditinjau dari keilmuan geopolitik, mengkaji masalah geografi secara ilmu sosial dengan merujuk kepada politik, sejarah, dan ilmu sosial. Dengan merujuk kepada politik internasional, menurut Sunarso 2006, geopolitik merupakan ilmu tentang penyelenggaraan negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah suatu bangsa. Berdasarkan fungsi geopolitik digunakan sebagai pertimbangan dasar dalam penyelenggaraan negara berdasarkan letak geografisnya. Terdapat 3 aspek geopolitik bagi negara dalam mengkaji makna strategis dan politiknya, yaitu dipengaruhi tentang lokasi wilayah dan luas wilayah dan sumber daya alam. Secara otonomis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang laut, 11 derajat lintang selatan hingga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dengan batasan wilayah berikut. Batasan paling utara 6 derajat 0,8 lintang utara tetap melewati Pulau Weh, Nanggreyo, Aceh Darussalam. Batas paling selatan 11 derajat 15 lintang selatan tepat melewati Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Batasan sebelah barat 95 derajat 45 bujur timur melewati Pulau Benggala, Nanggreyo, Aceh Darussalam. Batas sebelah timur 141 derajat 0,05 bujur timur melewati Sungai Vli, Papua. Adapun secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia, benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sebab berdasar di jalur lalu lintas dunia, baik jalur pelayaran maupun penerbangan. Lokasi dan letak ini menjadi keuntungan bagi Indonesia sebab akses kerjasama dengan berbagai negara di utara dan selatan Khatulistiwa menjadi lebih mudah. Wilayah Indonesia yang luas. Indonesia
yang merupakan negara kepulauan disebut juga dengan Nusantara. Tahukah Anda beberapa jumlah pulau di Indonesia? Wilayah Indonesia yang luas. Berdasarkan negara maritim, berdasarkan data Kementerian ISDM, panjang garis pantai pulau-pulau Nusantara mencapai 81.290 km, terpanjang kedua dunia setelah Kanada. Untuk daratannya, Indonesia memiliki berbagai morfologi wilayah yang beragam, seperti dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, perbukitan. Keragaman tersebut menimbulkan berbagai kelas kesesuaian lahan serta keragaman jenis tanah di Indonesia. Namun demikian, sebagai besar di Indonesia tetap subur dan mendukung aktivitas pertanian. Di sini ada sumber daya alam Indonesia dan yang potensial. Sumber daya merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan masyarakat dan negara untuk memenuhi kebutuhan sumber daya alam. Di Indonesia tersebar di seluruh wilayah, baik daratan maupun perairan. Beberapa potensi sumber daya alam terdapat di Indonesia, yaitu minyak bumi, batu bara, hutan, gas alam, emas, tambang nikel, dan tambang timah. Sumber daya alam tersebut terbesar di seluruh wilayah Maluku dan Jawa. Namun demikian, sebarannya tidak merata. Lebih dari 50% cadangan emas Indonesia terdapat di Papua. Contoh lainnya yaitu hutan tropis yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua. Papua menjadi provinsi dengan hutan lindung terluas di Indonesia, yaitu sekitar 7,73 juta hektar, dan Kalimantan Barat menempati posisi kedua, yaitu 2,29 juta hektar. Untuk sumber daya yang sudah dialokasikan hingga kini masih diekspor dalam bentuk mentah, sehingga harganya masih rendah. Tentunya berbeda jika bahan tersebut diekspor dalam bentuk jadi, dan harganya akan lebih tinggi. Karena itu, peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat Indonesia dalam mengelola sumber daya alam harus ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Interaksi yang dilakukan antara negara hendaknya tidak hanya dalam bentuk perdagangan sumber daya alam saja, melainkan juga dalam bentuk
transfer informasi dan teknologi agar nantinya Indonesia mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Di sini ada kerjasama Indonesia dalam kancah internasional. Dalam melakukan kerjasama antar negara, Indonesia memiliki prinsip bebas aktif, di mana Indonesia memiliki peluang untuk bekerja sama dengan negara mana saja dan melakukan kerjasama secara aktif berdasarkan bentuknya. Kerjasama internasional terdiri atas bilateral, multilateral, regional maupun antar regional. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang melibatkan dua negara. Saat ini menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus yang tidak memiliki pemerintah sendiri. 2. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau negara sama antar negara yang dilakukan bersama lembaga internasional tertentu. 3. Kerjasama regional. Kerjasama regional lembaga didefinisikan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam suatu kawasan spesifik bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Kerjasama antar regional adalah bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dari suatu kawasan dengan negara-negara berada di kawasan lain. Bagaimana peran Indonesia dalam kancah bilateral? Contoh kerjasama bilateral Indonesia. Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan paling dekat jaraknya dengan Indonesia. Negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, dan Timur Leste. Contoh kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan negara kawasan Asia Tenggara. 1. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Malaysia. Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. 2. Kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura. Singapura adalah sebuah negara pulau yang terletak di ujung selatan Semenanjung Melayu. Secara astronomi, Singapura terletak antara 1 derajat 11 lintang utara hingga 1 derajat 28 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur hingga 104 derajat 5 bujur timur. Di sini saya ingin menjelaskan tentang PPT, tentang kerjasama Indonesia dan Meksiko yang berada di PPT saya. Profil negara Meksiko.
Negara Meksiko memiliki luas wilayah 1.772.549 km. Letak astronomis 15 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang utara dan 87 derajat barat bujur barat sampai 118 bujur barat. Letak geografis di wilayah Amerika Tengah antara Samudra Pasifik dengan Teluk Meksiko dan Laut Karibia, dan batas-batas utara adalah Amerika Serikat, timur adalah Teluk Meksiko dan Laut Karibia. Sebelah selatan adalah Belize dan Guatemala. Barat adalah Samudra Pasifik. Dan ada sejarah Meksiko. Sejarah Meksiko adalah sejarah kekaisaran besar Amerika, kolonialisme, dan sebuah bangsa yang didirikan atas dasar cita-cita kebebasan pada zaman para Kolombia. Wilayah ini menghadirkan serangkaian peradaban yang dikenal karena masyarakatnya yang kompleks. Kekaisaran Aztec terbentuk pada awal abad ke-14 oleh orang-orang Nahua yang bermigrasi pada tahun 1519. Penakluk Spanyol Hernán Cortés mendarat di semenanjung Yucatan. Kerajaan Spanyol baru tetap menjadi kolonial Spanyol selama pemberontakan menyatakan kemerdekaan negara baru Meksiko didirikan sebagai republik pada tahun 1824. Dan ada PBB per kapita Meksiko tahun 1993 hingga 2024. PBB per kapita Meksiko dilaporkan sebesar 13.922,959 USD pada tahun 2024. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 13.784.170 USD untuk tahun 2023. Data PDB per kapita Meksiko dipengaruhi tahunan dengan rata-rata 10.594,264 USD dari tahun 1993 sampai 2024. Dengan 32 observasi, data ini mencapai angka tertinggi sebesar 13.922,959 USD pada tahun 2024. Dan rekor terendah sebesar 4.128,898 USD pada tahun 1993.
Data PDB per kapita Meksiko tetap berstatus aktif di CIC dan dilaporkan oleh CIS Data. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend plus Table GDP per kapita USD annual. Dan ada PDB per kapita Meksiko. Struktur ekonomi Meksiko. Struktur ekonomi Meksiko terdiri dari sektor ekonomi Meksiko terbagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan dan kehutanan, dan menyumbang 12,4% PDB. Dan ada sektor sekunder meliputi pertambangan dan manufaktur yang menghasilkan lapangan kerja dan PDB yang signifikan. Sektor tersier mewakili 60% PDB termasuk perdagangan, pariwisata, dan jasa. Indeks pembangunan manusia. Data Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Meksiko menunjukkan bahwa pada tahun 2023 nilainya mencapai 0,789 yang merupakan angka tertinggi sejak data dicatat pada tahun 1990 pada tahun 1980 dan meningkat dari 0,781 pada tahun 2022 selama periode tahun 1980 hingga 2023. Rata-rata IPM Meksiko berada di angka 0,721 dengan nilai terendah 0,595 pada tahun 1980 dan terus mengalami penaikan hingga sekarang dibandingkan dengan rata-rata dunia tahun 2023 yang sebesar 0,744. IPM Meksiko tergolong lebih tinggi, menandakan bahwa kualitas pembangunan manusia di negara tersebut relatif baik berdasarkan standar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Dan di sini ada kondisi kesehatan di Meksiko. Sistem layanan kesehatan di Meksiko menawarkan standar perawatan yang tinggi melalui perpaduan penyediaan layanan publik dan swasta. Kota-kota besar dan pusat wisata memiliki rumah sakit modern dan klinik yang dilengkapi dengan baik. Meksiko
Meksiko telah menjadi destinasi wisata media terpopuler kedua di dunia. Berkat perawatan swasta yang terjangkau yang biayanya bisa 50-70% lebih rendah daripada perawatan serupa di Amerika Serikat. Dan pendidikan di Meksiko. Pendidikan di Meksiko, pendidikan dasar dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu sektor dasar atau usia 6 hingga 12 tahun, dan sekolah menengah atas usia 15 tahun hingga 18 tahun. Di ketiga tingkat sekolah tersebut, kehadiran wajib sekolah negeri di Meksiko gratis dan sekuler. Sayangnya, sekolah-sekolah tersebut seringkali kekurangan dana dan sumber daya. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan, sementara pusat kota hanya sedikit lebih baik karena kekurangan tersebut. Sebagai besar ekspatriat memiliki sekolah swasta. Dan ada kemajuan teknologi negara Meksiko. Kemajuan teknologi Meksiko telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi komunikasi, termasuk perluasan jaringan seluler yang pengembangan teknologi 5G. Teknologi 5G menjadi kecepatan internet yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan konektivitas yang lebih baik, yang akan membuka peluang baru untuk inovasi di berbagai sektor. Pemerintah Meksiko memakai peran penting dalam perkembangan infrastruktur teknologi melalui berbagai inisiatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses internet, mengurangi kesenjangan digital, dan mendorong investasi di sektor teknologi. Dan kerjasama dengan Indonesia. Meksiko bekerjasama dengan Indonesia menjalin hubungan diplomatik, kerjasama transportasi dan penerbangan, memfasilitasi layanan udara dan pembangunan rute penerbangan. Kerjasama pendidikan dan pertukaran akademik, kolaborasi universitas dan mobilitas mahasiswa UI di Jakarta dengan kidulan besar Meksiko. Counter trade Indonesia dan Meksiko menandatangani kerjasama skema counter trade untuk memperluas perdagangan komoditas seperti pupuk, rimpan rumpan, dan minyak dari kedua negara. Dan di sini ada
Alasan mengapa Meksiko dan Indonesia bekerja sama. Contohnya adalah Indonesia merupakan negara berkembang karena masih berkembang. Indonesia ingin mencapai tujuan agar negaranya menjadi negara maju sehingga melakukan berbagai macam kerjasama internasional seperti ekspor dan impor, dan termasuk kerjasama bilateral. Hubungan diplomatik Indonesia dan Meksiko dibuka pada tanggal 6 April 1953. Kedua negara memiliki kerjasama bilateral yang cukup baik di berbagai bidang, dengan hubungan ekonomi sebagai salah satu pilar utama. Manfaat kerjasama bilateral tidak hanya dalam mempererat hubungan diplomatik, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama kedua negara melalui perjanjian perdagangan. Kedua negara dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memudahkan impor ekspor barang dan jasa. Dan ada kerjasama antar negara. Meksiko dengan Serbia. Pertemuan konsultasi politik bilateral di Mexico City membahas penguatan kerjasama dalam ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan hubungan ekonomi. Meksiko, Uni Eropa dan Meksiko menyepakati negosiasi modernisasi perjanjian global atau Global Agreement untuk meningkatkan dialog politik, kerjasama ekonomi, kebijakan perdagangan, dan pembelaan nilai-nilai bersama. Dan ada kerjasama antar negara Meksiko, Serbia, kerjasama bilateral. Alasannya: 1. Melibatkan dua negara saja, yaitu Meksiko dan Serbia. Dilakukan melalui pertemuan konsultasi politik bilateral, membahas kepentingan bersama di beberapa bidang seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Bertujuan memperkuat hubungan resmi antara pemerintah kedua negara. 2. Meksiko, Uni Eropa, kerjasama multilateral atau regional. Alasannya: melibatkan lebih dari dua pihak, yaitu Meksiko dan Uni Eropa, atau organisasi regional yang beranggota banyak negara. Diatur melalui perjanjian internasional atau Global Agreement, mencangkup kerjasama luas seperti dialog politik, kerjasama ekonomi dan perdagangan, kebijakan bersama, nilai-nilai bersama atau demokrasi, HAM, dan lain-lain. Masih di sisi kerjasama antar negara, Meksiko dengan
Uruguay, Argentina, Cina, Kanada. Terdapat daftar perjanjian kerjasama Meksiko dengan beberapa negara dalam bidang sanitasi atau vitanitasi, pertanian, kesehatan, dan peternakan, serta sektor lain. Meksiko dengan Swiss. Kerjasama bilateral mencakup kebudayaan dan pendidikan serta proyek bersama dalam produksi film, transfer budaya, dan sekolah dwibahasa. Meksiko, Uruguay, Argentina, Cina, Kanada. Jenis kerjasama teknik dan sektor khusus, terutama sanitasi dan fitosanitasi, kesehatan hewan dan tanaman, pertanian, kesehatan, dan peternakan. Kerjasama dalam rangka fasilitasi perdagangan produk agrikultur. Terdapat perjanjian sanitasi dan fitosanitasi antara Meksiko dengan Uruguay, Argentina, dan Cina untuk mengatur standar kesehatan tumbuhan dan ternak, dan memfasilitasi perdagangan produk pertanian atau agroproduk dalam kerangka USMC atau Unit States Meksiko Kanada Agreement. Meksiko dan Kanada bekerja sama dalam Status and Phytosanitary Measures atau SPS untuk harmonisasi standar kesehatan tanaman dan hewan serta perdagangan produk pertanian. Kerjasama antar negara Meksiko, Swiss. Jenis kerjasama bilateral di bidang budaya, pendidikan, dan produksi film, termasuk pertukaran budaya, proyek produksi film bersama, perjanjian sekolah dwibahasa atau bicultural school. Alasannya, terdapat beberapa perjanjian bilateral di bidang budaya dan pendidikan antara Meksiko dan Swiss, termasuk kerjasama untuk produksi film bersama dan transfer budaya. Perjanjian tersebut juga mencakup bicultural school yang mengatur sekolah dwibahasa dengan kurikulum gabungan. Sekian video presentasi dari PPT dan penjelasan dari materi bab kerjasama antar negara. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.